Selamat berjumpa kembali dengan saya. Semoga Anda semua menjadi orang yang kaya raya, dan tentunya selalu sehat, semangat, selamat, dan penuh keberkatan. Amin. Keras kepala menjadikan susah kaya. Begitulah. Karena dia mengurusi kepalanya yang keras bagaikan batu. Dan keras kepala ini awal mula kebodohan juga kegelapan. Kebodohan karena dia kemungkinan besar tidak akan menerima suatu kebenaran, tidak akan menerima suatu kebaikan, yang padahal itu nasihat adalah baik buat dia, untuk kebaikan dia. Kita sebut bodoh karena orang keras kepala tidak sulit, tidak ingin menerima kebaikan, sulit untuk menerima kebaikan, bahkan kebenaran. Dia akan sulit untuk menerima suatu kebenaran, suatu nasihat. Begitu pula kebaikan akan sulit diterimanya. Sehingga kebodohanlah yang ada di dalam dirinya. Dan keras kepala ini adalah awal mula kegelapan. Cahaya-cahaya kebaikan tidak akan masuk kepada dirinya. Padahal cahaya itu adalah yang akan menerangi dirinya dengan berbagai aura yang positif. Dengan keras kepala dia akan banyak marah-marah lah gitu. Gampang emosi. Karena gelap. Karena tidak menerima cahaya. Coba kalau sedikit menerima cahaya. Itulah orang yang keras kepala, awal mula kebodohan dan kegelapan. Karena dia tidak ingin menerima kebenaran yang datang, tidak ingin menerima kebaikan yang datang. Dan dia tidak ingin menerima cahaya yang datang, terhijab dirinya dari cahaya-cahaya kehidupan yang indah, kehidupan yang nyaman, kehidupan yang ajaib, sehingga dia tidak akan menemukan suatu keajaiban. Orang yang keras kepala itu susah menemukan suatu keajaiban. Dan keras kepala ini akan meruntuhkan sistem spiritual di dalam dirinya, menghancurkan spiritual di dalam dirinya. Karena keras kepalanya ini, dia tidak akan berbuat adil kepada orang. Karena yang benar itu menurut dia adalah dirinya, dan yang mendukung dirinya, dan kelompok yang mendukung dirinya. Itulah yang benar menurut dia. Jika kawannya tidak mendukung dirinya, tentu saja salah menurut dia. Jika istrinya tidak mendukung dirinya, tentu saja salah menurut dia. Terkadang keras kepala ini ada di istri atau terkadang ada di suami. Tetapi saya tidak ingin membicarakan itu. Yang pasti bahwa keras kepala adalah suatu sikap yang kurang baik, sifat yang kurang baik, sifat yang buruk.
karena dia akan menghalangi berbuat keadilan. Dia akan sulit untuk berbuat keadilan kepada orang lain, dan dia akan sulit untuk kasih sayang kepada orang lain. Dia akan sulit menerima kebenaran, dia akan sulit menerima kebaikan. Keras kepala bisa menjangkit kepada siapapun. Kepada saya tentu saja bisa. Tentu saja. Tentu saja bisa. Lalu bagaimana cara mengatasi keras kepala ini? Cara mengatasi keras kepala yang pertama adalah tentunya dengan bersabar. Itulah cara mengatasinya. Yang kedua adalah dengan berdoa. Tentu saja dengan berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Kemudian yang ketiga adalah dengan cara menjalin komunikasi yang baik. Jalinlah komunikasi agar tidak salah, agar tidak salah menangkap komunikasi. Makanya mesti baik menjalin komunikasi dengan tata cara yang baik. Kemudian selanjutnya cara mengatasi keras kepala itu adalah dengan cara nasihat yang terus menerus. Itu berguna. Ada istilah cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi lekok, kan begitu. Itulah salah satu mengatasi cara keras kepala, dengan cara menasihati terus menerus. Batu juga jadi legok, pan. Batu juga jadi begitu, yang asalnya rata tapi ketika dinasihati terus menerus, ketika diperciki air terus menerus, jadilah suatu, apa tuh namanya, cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok. Jadi tidak datar lagi batu juga, tetapi ada begininya, begitu. Asalkan nasihat itu disampaikan dengan lembut, asalkan nasihat itu disampaikan dengan bahasa yang halus, jangan saling keras. Kalau itu keras, kita keras, ya hancur. Batu juga, batu dengan batu, ya begitulah. Nasihati dengan lembut. Itulah cara mengatasi keras kepala. Kemudian ada saat-saat tegas kita untuk menyampaikan, di saat yang tepat. Tegas dan tepat saat menyampaikan sebuah nasihat untuk dia. Dalam arti kita mesti bisa melihat situasi dan kondisi untuk menyampaikan sesuatu kepada orang yang keras kepala ini. Tidak bisa sembarangan. Itulah fungsinya akal pikiran kita dan firasat. FQ ya yang saya sampaikan. Wah, ini nih sudah mulai tenang, bisa untuk menyampaikan, barulah sampaikan. Begitu cara mengatasi keras kepala ya. Ingat, cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok. Sekeras apapun orang, ketika diperciki dengan nasihat terus menerus, lama-lama dia akan luluh. Lama-lama dia akan membuka hatinya untuk menerima nasihat. Mudah-mudahan saja ya. Semoga saja. Semoga Anda semua menjadi orang yang kaya raya, kaya harta, kaya jiwa, kaya uang. Sehat selalu, semoga mendapat keberkatan. Amin.